Apalagi saya Haji Rimrib, itu adalah yang terakhir, yang paling tinggi. Semua lihat lembah sama saya Haji Rimrib. Karena saya Haji Rimrib adalah merupakan penglihakan keputusan Sang Haji Saraswati di Belambangan. Nah, di-nya ini harus diingat, di Belambangan. Ya, guru, tadi penjelasannya itu kan yang berpikir kok untuk belajar penglihatan itu rubah sekali sih. Dari memasukkan reaste, kemudian laku kita harus disiplin. Nah, sebenarnya guru, apa sih tujuan orang itu kok mau-maunya belajar dengan disiplin seperti itu? Nah, itu. Terus yang pertama guru tadi guru juga menjelaskan ada yang lihat, ada yang leak. Masyarakat kan masih awam ini tentang istilah Dewan ke, mungkin bisa guru kasih pencerahan gitu. Nah, ini pertanyaan di masyarakat banyak. Kadang-kadang kita salah ucap. Mau bilang leak, ya. Mau bilang dia, leak. Nah itu, apalagi di masyarakat itu kan sering kata-kata itu dipakai untuk misuh ya, misuh. Lihat aku, sandal bapak lihat gitu. Nah sebenarnya di sini ada perbedaan definisi antara lihat dan leak. Kalau lihat sudah jelas ya, tadi saya sampaikan bahwa itu adalah mengenai apa itu aksara, apa aksara linih tersebut dan lain sebagainya. Nah sekarang leak ini adalah lengoi kang aksara. Lengoi itu berarti kita keluar daripada rel apa yang diajarkan di aksara tersebut, sama dengan kita keluar rel dari pemahaman kebaikan di dalam sistem agama. Kalau kita sudah keluar jalur dari agama itu udah leak namanya. Contoh, mencuri nggak boleh, tahu-tahu kita mencuri, makanya leak apa maling. Nah itu karena dia sudah keluar daripada tatanan aksara itu atau tatanan spiritual atau tatanan agama. Nah, itulah disebut leak. Lengoi karena berarti kita keluar dari jalur yang digariskan oleh al-buron-buron, yang diwariskan oleh agama, yang kita pelajari dan kita percayai dan yakini. Nah itu sudah leak sebutannya. Makanya leak itu dipakai untuk misuh. Itu. Terus bagi orang yang berbuat jahat itu juga disebut leak. Karena apa? Di dalam ajaran dikatakan begini, kalau kita berjalan di rel yang lurus, maka itu adalah liak. Tetapi kalau kita sudah bermain di dahan, di ranting seperti pohon, maka kita tidak akan nyampe di puncaknya. Sehingga kalau masih bermain di daerah atau di ranah ranting, kiri, kanan, dan lain sebagainya, itu sudah disebut leak. Berarti kita sudah keluar dari jalur pembelajaran yang semestinya ilmu itu digunakan dan diamalkan untuk kebaikan masyarakat, menolong orang lain dan lain sebagainya. Nah itu kita pakai menyakiti. Nah ini disebut dengan leak. Makanya kembali lagi ke orang tersebut yang belajar, kembali ke pribadi. Kalau memang dia sudah kuat fondasi spiritual, fondasi aksaranya, maka dia akan bisa mengontrol dan mengendalikan dirinya. Makanya kenapa pertanyaan tadi itu rumit sekali, ruwet sekali belajar ngeliat. Memang ruwet. Kalau nggak ruwet nggak lihat namanya. Nah itu kalau gampang lihat namanya. Ada orang kita nggak suka sama dia, kita sakiti, lihat namanya gampang itu. Tapi kalau belajar ngeliatnya susah, ruwet, rumit. Kenapa rumit, ruwet dan lain sebagainya? Karena di sini diperlukan pertama adalah fondasi yang belajar itu. Fondasi apanya? Fondasi spiritualnya, akhlaknya tuh orang bilang. Terus imannya.
terus keyakinannya, ketulusannya. Nah inilah yang akan memproteksi semua pembelajaran yang dia dapatkan. Kalau sedikit-sedikit sudah mengedepankan emosional, sedikit-sedikit dendam, walaupun liak dipelajari akan menjadi liak itu sendiri. Seperti itu. Makanya dia dikatakan baik, liak, jelek, dan lain sebagainya itu sesungguhnya itu adalah cerminan dari sifat dasar seseorang. Sifat yang paling hakiki. Itu artinya apa? Sifat orang ini kayak apa sih? Ada juga yang bermanis-manis di depan, tahu-tahu di belakang jelek. Itu ada. Makanya ini sudah dikategorikan leak itu sendiri. Makanya apa adanya itulah yang paling baik. Kalau memang AA, nah itu maksudnya. Ini itulah perbedaan antara leak dan liak. Terus kenapa ruwet dan rumit? Karena memang belajar pengliakan ini perlu fondasi spiritual yang harus kuat kokoh. Perlu tantangan, perlu ujian. Makanya di sini diperlukan laku spiritual yang harus hebat, yang bisa mengendalikan semua unsur yang ada di dalam diri. Sadripu, Diguna, Sadripu, kemudian Sabda Timira harus betul-betul bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, nah ini terjadi kebablasan. Jadi yang juga dia belum mesti jalan. Makanya belajar melihat itu perlu ketekunan, susah, sulit, ya. Karena itu dituntut istilahnya betul-betul konsentrasi penuh. Terus kedua adalah mampu mengendalikan, terutama adalah ego dan lain sebagainya. Termasuk adalah Sadripu dan Sabda Timira itu sendiri. Agar tidak nanti kita belajar baik, dan akhirnya endingnya adalah jelek. Nah, inilah yang perlu saya jelaskan agar masyarakat mengerti dan memahami. Jadi tidak harus mendiskriminasi semuanya. Nah, juga begitu, para akademisi harus mengkaji. Jadi akademisi ini nggak boleh diam. Ada mengkaji lewat buku, tidak. Alami. Kalau kita membaca hanya lewat buku, gimana caranya mengalami? Makanya jangan berbicara melampaui kalau memang kita bukan seorang pelaku. Seperti itu. Disinilah perlu dukungan bagi seorang sarjana-sarjana yang sudah punya gelar tinggi, itu harus mengkaji ulang apa itu liak, loh nestin ranjana atau juga ya ada yang larang dan meweci dan lain sebagainya, harus dikaji tujuannya masing-masing. Terus tujuan yang liak apa? Tujuan yang liak adalah penyatuan. Begitu aksara kita kuasai semua, pasuk waktu kita kuasai dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah apa? Adalah sanggama. Sanggama apa? Sanggama aksara. Untuk apa? Untuk kebahagiaan. Moksatam jagat kita jaca iti dharma. Artinya kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk nantinya satu pelepasan. Bagaimana bisa kita melepas unsur-unsur yang ada dalam tubuh ini agar di dalam kita menyongsong kematian itu betul-betul tersenyum, tidak selekek ngawal, tidak dibalai kauk-kauk gitu. Mati ya mati dengan senyum. Nah ini tidak merepotkan orang. Nah seperti itu. Begitu kita mati, kita kumpulkan semua aksara yang ada di kaki, dari telapak kaki kita tarik naik ke atas, kita kumpulkan semua di dalam hati, baru kita naikkan ke siwa luar. Menyatulah beliau dengan sangkan parani. Itu tujuannya orang lihat. Bukan tujuannya orang lihat itu makan mayat, menyakiti orang, nggak ada itu.
Saya disuruh makan mayat, iya, tapi mayat enggak. Ya mayat bebek, mayat ayam, ya sudah kita makan. Itu. Tetapi kalau mayat manusia kecuali Sumanto, saya percaya dulu itu yang nggak salah. Ini seperti itu. Jadi Terus begini, ada lagi. berdasarkan atau berpondasikan iman atau akhlak yang seperti guru bilang tadi, intinya apakah belajar melihat ini bisa bilang aman gitu untuk kedepannya kita hidup di dunia ini. Itu aman atau tidak? Itu tergantung kembali ke dalam diri. Itu yang tekankan pertama. Tetapi kalau menurut saya sendiri sebagai seorang praktisi, ngelihat ini sangat aman. Apa yang ditakut? Ngelihat ini adalah untuk mengusir ketakutan. Kenapa kita adakan penglihatan itu misalnya seperti nyeraya, itu adalah awal daripada kita belajar penglihatan itu. Jadi mengusir kecemasan, mengusir ketakutan dalam diri. Itu untuk menyongsong apa? Untuk menyongsong kematian sesungguhnya. Jadi melihat ini sangat aman. Yang tidak aman adalah pikiran kita. Karena pikirannya akan mengolah ilmu ini nantinya. Kalau pikiran kita tidak kuat, tidak aman kita. Begitu bisa kita jadi buluk berah aja gitu. Sudah kita nantangin orang. Ini tidak aman. Begitu kita jadi bisa jadi ayam apa namanya? Ya pitik bengil, subur gede kena. Udah kepala kita besar, ngaku kita pintar dan lain-lain, ya tidak aman. Ya bakalan diserang sama yang lebih tinggi. Kenapa kita tidak belajar istilah yang lebih daripada itu? Dulu sekarang, ngapain kita harus jadi ayam, jadi anjing, jadi kambing, jadi binatang? Bila perlu kita harus bisa jadi api. Setelah jadi api, saya harus bisa jadi sinar. Begitu saya bisa menyinari alam semesta ini, maka saya akan menjadi bulan. Bisa bercahaya. Terus setelah saya jadi bulan, makanya harus saya bisa jadi Sangyang Nahdelicin. Jadi bintang. Begitu cita-citanya. Bukan harus ngeliat itu jadi yang remeh-temeh kayak begitu. Ya, jadi kamu apa itu nggak usah. Jadi kita belajar dengan aksara itu, kita akan mampu menuju itu. Kita akan mampu menuju itu. Nah itulah tujuannya saya mengajarkan penglihatan itu. Bukan berarti mengajar penglihatan membunuh, tidak ada. Yang tegaskan itu banyak. Seorang yang sudah ngaku praktisi, kok penglihatan ini bisa menumbalkan. Pakai tumbal. Saya tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri kalau Betari Durga itu makan mayat tuh nggak pernah. Dia apa dikasih pedati, canang wangi, canang, itu dikasih. Kita tahu sekarang itu bisa isi sprit itu, nah itu saya nggak ngerti itu. Bantannya isi sprit itu, tak ada yang gitu. Nah itulah untuk sesembahan pada dia. Banyak hal yang disebut rasa, banyak hal yang disebut dengan aksara, yang memang itu adalah dirahasiakan. Ada arti tertutup di balik pengandaian-pengandaian. Itu yang harus kita bedah, harus kita sadar. Dulu biar enggak konotasinya negatif. Ya, so. Guru, di masyarakat kan banyak yang belum paham, karena kadang mereka tuh pikir harus bagaimana sih ciri-ciri orang yang menjalankan penglihatan, bagaimana ciri-ciri. Nah sekarang kan ada dua, tadi itu penglihatan sama penglihatan. Ada nggak bedanya guru di masyarakat itu ciri-ciri orang penglihatan dengan orang penglihatan? Ya, ini dia tidak salah. Kalau di masyarakat kan kalau sudah ada orang tua terus belum baru bangun misalnya, terus ya pecahan apa namanya pecahan itu kalau di bahasa Indonesia itu Belean. ya belean. Ini sudah dikategorikan, wah ini dadong ini bisa ngeliat. Tidak seperti itu.
yang namanya orang tua itu sudah wajar. Berarti kalau dia pecahan, berarti ada yang tidak sinkron di dalam tubuhnya. Ada sel yang sudah mati, yang tidak bisa menyerap itu. Itu maksudnya. Bukan berarti itu ciri-cirinya, tidak. Makanya bagaimana ciri-ciri yang benar orang bisa melihat dan melihat? Ini tidak pernah pasti. Karena apa? Untuk kita tahu orang itu bisa ngelihat apa ngelihat, maka kita harus jadi lihat dulu. Jangan menghakimi orang. Jadilah lihat kalau kalian ingin tahu. Maka kita akan tahu sesungguhnya ciri-cirinya. Kalau orang lihat misalnya dengan ajian Pudak Setegak, dia itu cantik. Jangan salah. Walaupun umurnya 60, cantik. Belum tentu pecahan gitu maksudnya. Nah ini tidak ada yang pasti mengenai ciri-ciri itu, terkecuali kita itu ikut bisa melihat. Masuk ke dalam komunitas itu, baru kita ngerti dan paham. Nah, saya juga himbau masyarakat dengan sedikit-sedikit penjustis orang itu bisa ngelihat maupun bisa melihat. Hati-hati dengan berbicara seperti itu. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan fitnah. Jangan-jangan yang bisa ngelihat itu orang yang ngomong. Ini sering terjadi di masyarakat. Lempar tangan sembunyi batu. Oh ya kebalik. Ya lempar bukti, ya lempar batu sembunyi tangan. Kalau saya balik aja itu. Karena sering terjadi begitu. Oh ya, nu bisa ngeliat, tahu-tahu dia yang bisa. Itu. Ada yang begitu. Itu. Jadi Bangli ada kasus seperti itu. Jiro Swastiastu gitu. Saya ini sakit. Saya diliakin sama ipar saya. Loh, kok tahu dia bisa ngeliat? Ya saya tahu. Karena dia setiap mapan Kanjang Kiot, selalu dia ke pertigaan jalan, terus rambutnya terurai. Loh kok tahu sampai segitunya? Dia tahu, berarti Anda juga bisa lihat. Itu maksud saya. Nah di sini akan terjadi fitnah itu. Nah inilah yang masyarakat harus pahami. Jangan sedikit-sedikit kita mengkambing hitamkan orang lain, apalagi menjustis orang lain bisa lihat. Jangan-jangan itu adalah fitnah yang akan membawa Anda ke neraka Anda sendiri semasa hidup. Nah ini yang tekankan, jangan sedikit-sedikit sakit ya dan lain sebagainya, jangan. Itu. Makanya disinilah Tasawuf mengajarkan sesungguhnya bagaimana mendeteksi penyakit itu, apakah ini medis, non medis. Kalau medis, secepatnya ke dokter. Kalau non medis, lalu kita usahakan kesembuhannya lewat usada kaduluren widi. Itu tujuan kita belajar. Ya, ada lagi. Menyambung yang tadi Guru, kan kita tidak bisa nih membedakan nih orang bisa melihat apa enggak. Nah sekarang masyarakat mungkin akan ada pertanyaan begini tuh, bagaimana caranya menghindari supaya kita tidak kena apa namanya penglihatannya gitu Guru? Tidak kena desti. Pertama, kalau kita bermasalah dengan semua itu, jangan mencari keluar. Jangan kita bertanya begini begitu, itu akan memperkeruh suasana. Kembalikan ke dalam diri sendiri. Kenapa saya bisa kena leak? Kenapa saya bisa kena loh desti dana gitu? Kembalikan diri kita. Pertama, sudahkah kita rajin mencegah? Sudahkah kita berterima kasih pada saudara yang kita ajak lahir? Itu pertanyaannya. Sudahkah kita bakti kepada saudara yang guru dan kawitan? Walaupun dia itu ke Belgia, ke Pura Belgia, tangkil, kalau tidak ingat sama yang namanya itu saudara yang guru, kawitan, sang catur sana, leak itu adalah makanan empuknya. Balik kepada diri sendiri. Terima kasih. Mohon kepada sang catur sana dalam hal ini sebagai simbol. Di rumah kita itu adalah lebuh, tugon karang, taksu, pengurah gong, agar semua terjaga, terawat dengan baik.
Kebiasaan sebelum tidur, sebelum pergi itu harus mohon izin sama beliau. Yang aja kita lahir jadi dalam kandungan, setelah kita lahir dilindungi. Pasti semua keluarga itu terlindungi. Tetapi kalau lempas, kalau keluar daripada itu, pasti kena. Jangan salahkan orang yang bisa ngeleak. Kenapa tidak salah? Karena itu dharma weci. Karena itu kewajibannya untuk menyakiti. Menyakiti untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Bagaimana cerita Balian Batur itu? Untuk mengingatkan Raja Mangupura atau Mengui dalam hal ini karena lupa terhadap kawitan. Kan begitu. Cobalah kita telaah itu cerita itu. Itu. Sampai bisa bersatunya kerajaan Mengui dengan kerajaan Klungkung itu dalam Klungkung. Walaupun Ki Balian Batur mengorbankan nyawanya, sorga dia dapat. Nah, itu sebenarnya. Kalau tidak ada leak ini ya tidak seimbang. Kalau tidak ada liak juga tidak seimbang. Kalau tidak ada liak, tidak ada leak, tidak ada ajuget, bukan Bali namanya. Di mana Daksu Bali itu? Di sana letaknya. Semenjak saya masih ingat jadi orang, saya sudah dengar cerita liak dan lain-lain. Sampai sekarang masih dengar. Berarti ini ada satu hal yang abadi, legenda betul. Makanya saya tertarik mempelajarinya. Karena ini merupakan bagian dari Daksu yang harus kita lestarikan di Bali. Tergantung paradigma orang mau mengatakan ini adalah jahat, jelek maupun baik. Itu hanya saya yang tahu dengan Tuhan itu sendiri. Ya, Niko. Ada lagi. Ini kembali ke liak. Jadi tingkatan liak yang sejauh ini yang mungkin bisa sedikit dibabar supaya kita sebagai masyarakat juga lebih tahu. Nah, liak ini kita harus bedakan jenisnya dulu. Jenisnya di dalam lontar pengliakan itu dibagi menjadi 3 jenis sebenarnya sesungguhnya. Pertama namanya liak gegendu. Liak gegendu, kemudian yang kedua adalah disebut liak pemamoran atau liak mamoran. Yang ketiga adalah liak dewa atau liak sari. Nah ini. Nah masing-masing liak ini tentunya ada tingkatan benar. Liak gegendu itu tingkatannya adalah liak gegendu tersebut adalah liak yang menjadi binatang. Tingkat Namanya yang liak paling gegendu. rendah itu juga. Ya tingkat sore more lah, tingkat paling rendah. Hore-hore ya. Itu namanya liak niste namanya. Kalau masih jadi kera, jadi anjing, terus jadi apa lagi itu, bojog, jadi meong, nah seperti itu adalah nista. Kenapa nista? Karena pada waktu dia menglekas, itu dipenuhi dengan sifat kebinatangan, sifat rajas. Dia pakai. Nah ini memang ada beberapa tingkatan di dunianya itu, pengliakan itu. Cuman saya tidak tertarik. Itu ada. Nah itu. Dan kebanyakan liak gegendu ini adalah liak yang disebut dengan instan. Bagaimana itu Guru? Karena memakai sarana yang diberikan oleh seseorang atau gurunya atau bahkan praktisinya. Jadi mereka tidak perlu mengalami proses yang tadi Tidak itu, perlu asal mengalami proses aksara dan lain sebagainya, tinggal memakai sabuk itu atau barang tersebut yang diberi jadi. Nah ini ditambah dengan bagaimana caranya melekas, bagaimana cara mengembalikan. Itu cukup. Ini instan. Tinggal beli sabuk, lilitkan di sini, terus biarkan dia menyentuh ibu pertiwi, ujungnya sudah jadi bojong. Ini namanya liak gegendu. tidak perlu belajar itu Guru. Tidak perlu belajar. Karena apa? Karena barangnya itu sudah mengandung seperti itu. Atau sabuknya itu sudah ada unsur kebinatangan. Jadi kalau belajar ngeliat,
janganlah belajar itu. Karena dikerahkan, dilekaskan, ngereh itu misalnya itu dengan sifat kebinatangan. Kita sudah jadi manusia, sesungguhnya jangan kembali lagi ke belakang menjadi binatang, terlebih-lebih binatang yang menjijikkan. Itu jangan. Terus kedua, ada liak pemamoran. Nah, liak pemamoran itu yang membedakan tempat ngelekasnya. Tempat ngelekasnya, liak pemamoran itu adalah di sawah. Di sawah, di pertigaan, di tebel yang ada pohon bambunya dan pohon jakenya, itu biasanya dipakai tempat untuk melekas, untuk nadi. Nah, tingkatan di liak pemamoran ini banyak tingkatan. Ya, seperti misalnya kudak Tegal itu dilakukan di Tegal. Kemudian ada liak istilahnya yang mengecot-ngecot gol itu, ya itu namanya juga liak pemamoran karena dia ngelekasnya itu di temukuan, di pembagian air di sawah-sawah itu, hati-hati itu. Kemudian ada namanya deluh, itu juga termasuk liak pemamoran. Terus ada juga yang namanya Jago Tunggul, itu termasuk juga liak pemamoran. Banyak melakukan itu, ritual itu yang dilakukan di sawah, tegalan, atau di tebel. Berarti di kota-kota nggak ada guru liak pemamoran ini, karena kan jarang Tegal, jarang sawah gitu di kota. Ya siapa tahu ada barang satu ara yang tersembunyi kan begitu. Ya ada di pertigaan kan masih ada banyak Ya, pertigaan. pertigaan masih banyak. Terus jangan salah bahwa di kota pun sama. Ya, karena tidak semua pas rapat gininya rumahnya untuk dokter. Ya, jadi di sana ada sedikit saja tempat yang simpul itu sudah bisa dilakukan. Walaupun tidak ada itu ngecornya ada masih gitu. Nah seperti itu banyak tempat untuk mereka. Nah yang terakhir baru disebut liak sari. Liak sari ini diawali dari kuburan, dari pemungun lunas penugrahan di Merajapati. Terus setelah itu baru ke pemungunan setra atau pemungunan agung. Diawali dari sini dulu tingkatannya, karena kita harus ngerehang yang namanya tingkat penglihatan calon arang, itu maksud. Setelah tingkat calon arang, terus tetap masih kita ngerehang di semua, di pemungun atau di setra, itu adalah disebut dengan wangkas candi api. Setelah yang ketiga, setelah wangkas candi api itu, kita tetap ngerehang di semua atau di pemungun, itu akan menjadi siapa? Setelah wangkas candi api itu akan menjadi I Baligo Dawe. Itu. Nah, terus setelah 3 kali tingkatan di liak sari itu kita mampu jalani, kita mampu laksanakan, maka daripada itu baru diizinkan kita itu ngelekas di hadapan rongklu, di hadapan benar yang guru di sangah rumah sendiri. Di rumah berarti. Ini sudah tinggi berarti. Maka akan menjadi sampean mas, siwer mas, kober kuning, sun nari gading. Bagi yang perempuan akan menjadi ratna jajaran. Ini udah yang udah tinggi nih, liak sari tinggi. Terus ada liak yang mengandalkan niat, tidak perlu disanggah, tidak perlu di mana-mana pun bisa, asalkan sudah niatnya melakukan itu. Tingkatannya adalah itu di kober kuning. Sangyang terakhir adalah Sangyang Aji Rimrim. Inilah tingkat tertinggi Sangyang Aji Rimrim. Nah begitu jenis liak ada 3, tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, ini yang mana harus kita kejar sekarang, harus kita pelajari.
yang liak sari ini. Kita bisa bahagia, kebal, didot, dan lain sebagainya bisa. Apalagi saya Haji Rimrib. Itu adalah yang terakhir, yang paling tinggi. Semua lihat lembah sama saya Haji Rimrib. Karena saya Haji Rimrib adalah merupakan pengliakan keputusan Sang Haji Saraswati di Belambangan. Nah, di-nya ini harus diingat, di Belambangan. Itu. Silakan para praktisi yang belajar, akademisi, bedah Sang Haji Rimrib itu. Kalau bisa menemukan Sang Haji Rimrib itu, semua akan damai. Nggak ada istilahnya saling fitnah. Itu. Apa Sang Haji Rimrib itu sesungguhnya? Monggo, silakan dibedah. Ya itu, yang para yang sudah mengatakan diri cerdas, pintar, dan lain sebagainya. Silahkan. Tadi kan ada gini dulu, melihat di suatu tempat, kemudian ada di Sangga. Itu apa orang umum, orang awam bisa melihat ketika praktisi itu melakukan ritualnya gitu? Tentunya sebelum melakukan ritual, tadi yang jelaskan itu kan tempat, tata cara, dan jenis liak, terus di mana tempat lekasnya. Tentunya sebelum siapapun praktisi itu atau yang belajar ngeliat, tentunya ada tahapan-tahapan. Sama seperti kita sembahyang, harus menyucikan kaki, kedua tangan, terus napas, baru kita bisa sembahyang. Sama dengan itu. Ada tata caranya, tidak harus langsung lihat, itu enggak, ada tata caranya. Bagaimana biar bisa tidak kelihatan? Maka di sini harus kita mengundang, membangkitkan, ngemutiang Sang Buddha Petang. Kedua, setelah Sang Buddha Petang kita bangkitkan, kita membangkitkan Sang Buddha Karogan. Itu biar orang itu takut. Yang ketiga adalah menggelar aji yang disebut dengan pengrebuana. Itu baru bisa kita ngelekas. Aman berarti? Aman, terkendali. Kalau kita langsung lihat, bukan jadi lihat takutnya. Jadi apa Guru? Banyak. Takutnya itu ya kena linggis, kena batu gitu. Nah itulah caranya. Itu penjelasan saya. Ya mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama mudah-mudahanlah bisa memahami apa sesungguhnya itu liak itu sesungguhnya, apa liak itu sebenarnya, apa aji uge gitu yang sebenarnya juga, biar kita tidak campur adukkan semua peninggalan leluhur kita yang perlu kita lestarikan, semuanya nanti biar tidak berkonotasi negatif.